Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bintang FB. Baik, di video kali ini kita kembali ke bagian perawatan pohon kelapa sawit, yaitu di bagian penyemprotan. Oke, kali ini lahan yang kita hadapi gulmanya atau rumputnya rumput seperti ini, guys. Jadi kita cukup bisa gunakan racun kuning saja, tidak menggunakan racun hijau ya, karena rumput yang kita hadapi bukan anakan kayu ataupun rumput bulu-buluan ya guys. Jadi cukup gunakan racun kuning saja, khususnya untuk rumput-rumput seperti ini. Tidak perlu menggunakan racun hijau ya. Cukup gunakan racun kuning saja, atau bisa juga ditambahi dengan ali. Atau kalau kalian ingin menggunakan perekat, itu gunakan deterjen ya, seperti Rinso, Daya, Boom, atau yang berbusa lainnya lah ya. Yang penting deterjen itu adalah perekat untuk obat semprot ya. Sementara untuk ali sendiri, ali itu fungsinya sama seperti racun hijau atau racun kuning ya, itu hanya racun bukan perekat. Oke, di sini saya menggunakan racun kuning seperti ini, mereknya Bablas. Di sini tertulis SL 490 SL ya. Jadi usahakan buat teman-teman semua, kalau memilih racun, pilih SL yang tinggi supaya matinya bagus ya. Oke, di racun kuning ini mungkin beda ya dengan racun hijau ya. Kalau racun hijau itu 1 jam atau 30 menit efeknya sudah nampak apabila kita sudah melakukan penyemprotan. Namun jika kita memakai racun kuning ini mungkin 2 minggu itu baru kelihatan ya, atau minimal paling cepat itu 1 minggu apabila terkena panas yang sangat-sangat panas ya. Jadi kita gunakan racun kuning ini karena di sini hanya ditumbuhi oleh rumput-rumput biasa, dan supaya mati dari rumput ini pun awet ya. Jadi kalau racun kuning ini kita pakai, itu rumput yang mati itu awet, nggak terlalu cepat seperti racun hijau ya. Untuk takaran dosisnya, untuk rumput-rumput seperti ini, itu sama ya. Kita cukup gunakan dosis 100 sampai 110 saja, jangan terlalu banyak ya, kasihan tanahnya dan terutama kasihan juga sawitnya ya, kasihan akarnya ya. Nanti akarnya pada rusak semua. Oke, untuk alatnya di sini saya menggunakan tangki semprot ukuran maksimal 18 liter ya, full. Dan untuk penggunaan airnya, kalian harus gunakan air yang bersih juga ya, jangan gunakan air yang keruh ya, untuk menghemat cap kita agar tidak cepat rusak ya. Dan juga apabila kita menggunakan air yang jernih, itu akan terlihat lebih bagus matinya ya daripada menggunakan air yang keruh. Jadi ingat, tetap gunakan air yang jernih untuk mencampur racunnya. Oke guys, langsung saja kita lanjut ke bagian pengisian airnya. Oke, setelah airnya terisi separuh dari tangkinya, kita bisa langsung saja campurkan racunnya ya, racun kuningnya. Oh ya, di racun kuning ini saya tidak mencampur garlon ya, karena saya rasa tidak perlu untuk mencampur garlon di rumput-rumput seperti ini, kecuali yang kita kerjakan di lahan yang penuh dengan anakan kayu dan rumput bulu-bulu ya. Takaran dosis 100. Oke guys, semua sudah tercampur ya racunnya, dan juga airnya sudah penuh. Dan untuk penyemprotannya usahakan sama ya seperti video lalu waktu saya nyemprot menggunakan racun hijau. Itu jarak sepuyer dan rumput itu usahakan tinggi ya, minimal 30 cm dan maksimal 60 cm ya, sampai 90 cm jarak sepuyer dan rumput yang mau disemprot ya, supaya tidak terlalu rendah dan tidak terlalu tinggi. Kalau terlalu rendah itu untuk menghemat racunnya tidak efektif ya. Dan juga kalau terlalu rendah itu semprotannya tidak rata. Maka di sini kita agak tinggi dari ujung atas rumputnya supaya penyemprotannya rata, dan juga untuk menghemat pengeluaran racunnya juga, sobat. Oke, langsung saja kita ke penyemprotannya.
Ingat, jarak sepuyer dan rumput yang kita semprot ya, terutama di ujung rumputnya itu berjarak minimal 30 cm sampai 90 cm ya. Jadi bisa segini dan juga bisa segini. Tapi usahakan segini ya, sobat, untuk penyemprotannya supaya hasilnya lebih merata ya, untuk menghemat racunnya juga. Oke, geraknya jangan terlalu lambat ya, karena kita menggunakan cap listrik atau tangki listrik. Itu tembakannya sangat kuat. Terlalu basah juga tidak baik untuk tanahnya. Kasihan pohon sawitnya ya. Cepat tapi rata ya, jangan terlalu lambat. Oke sobat, sedikit tips dari saya, jangan lakukan penyemprotan total pada kebun sawit yang ada tumbuhan pakisannya ya. Karena fungsi dari tumbuhan atau rumput pakisan ini sangat bagus untuk kebun sawit kita, terutama untuk pendingin tanah. Bisa saya tunjukkan nantinya jenis pakisan yang kalau bisa jangan dimatikan ya, atau jangan disemprot. Nah sobat, jadi jenis pakisan yang saya maksud ada yang seperti ini ya. Pakisan yang seperti ini, bukan pakis kawat ya. Nah kalau di tempat saya ini namanya pakisan ya. Nggak tahu kalau di tempat sobat semua. Yang jelas kalau menurut saya dan tips dari saya, jenis pakisan seperti ini jangan disemprot, dibiarkan saja ya. Kalau memang sudah terlalu tinggi ya lebih baik dipendekkan ya, dibabat pendek gitu aja, dibabat layang ya. Jangan dikandaskan total ya. Fungsinya untuk pendingin tanah di kebun sawit. Oke sobat, itu tadi trik dan cara penyemprotan menggunakan racun kuning di perkebunan kelapa sawit. Dan jika menurut sobat semua ada kekurangan atau ada kesalahan atau ada perlu ditambahkan, silahkan tulis di kolom komentar. Saya menerima saran dan masukan dari sobat semua. Jangan lupa ya untuk like dan subscribe channel ini, supaya apabila channel ini update video terbaru kalian dapat mengetahuinya. Oke sobat semua, semoga bermanfaat dan berguna buat kalian semua. Terima kasih sudah menonton.